Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Angin sore menyapu ladang jagung yang menguning di lereng desa Tanjung Sari. Di tengah ladang itu, seorang bocah lelaki bernama Dika, usia 10 tahun, memunguti sisa batang jagung kering untuk dijual sebagai kayu bakar. Tubuhnya kurus, bajunya tambal sulam, dan kakinya telanjang. Hari sudah hampir senja, dan Dika tahu, jika tak pulang sebelum gelap, ibunya akan khawatir. Sejak ayahnya meninggal karena kecelakaan truk pengangkut hasil tani, hidup keluarga Dika berubah drastis. Ibunya, Sarti, bekerja serabutan, mencuci baju tetangga, menjahit seadanya, bahkan menjadi buruh tani saat musim tanam tiba. Meski begitu, mereka seringkali hanya makan nasi dengan garam, atau sesekali tempe busuk yang diberi oleh warung simpati. Dika berhenti sekolah setelah kelas 4. Bukan karena tak pintar, dia bahkan selalu ranking 1. Tapi Sarti tak sanggup lagi membayar seragam baru dan iuran sekolah. Dika pun mengalah. Ia bilang pada ibunya, "Nanti kalau Dika sudah besar, Dika kerja. Biar ibu nggak susah lagi." Sarti hanya memeluk Dika erat. Air matanya menetes di pundak anak itu. Ia ingin sekali melihat anaknya sekolah tinggi, menjadi orang sukses. Tapi nasib mereka terlalu pilu untuk sekadar bermimpi. Di malam hari, mereka berdua tidur beralas tikar lusuh. Atap rumah bocor. Angin malam sering menyusup masuk membuat tubuh menggigil. Tapi mereka tetap bersama. "Asal kamu ada, Bu, Dika nggak takut," kata Dika sambil menarik selimut tipis mereka. Namun malam itu berbeda. Sarti batuk keras. Sudah berminggu-minggu, ia batuk berdarah, tapi tak pernah mengeluh. Ia hanya bilang masuk angin. Dika mengusap kening ibunya. Panas sekali. Dalam hati ia berdoa, semoga esok pagi mereka masih bisa melihat mentari bersama. Malam itu, bulan tertutup awan, dan bintang pun seakan enggan bersinar. Pagi menyingsing perlahan. Ayam jantan berkokok dari kejauhan, tapi suasana di gubuk kecil itu begitu sunyi. Dika membuka matanya pelan, lalu menoleh ke samping. Ibunya masih terbaring, wajahnya pucat pasi. Nafasnya tersengal, dan tubuhnya basah oleh keringat dingin. "Bu, bangun, Bu," bisik Dika, mengguncang pelan tubuh wanita itu. Sarti membuka mata dengan susah payah. Senyum kecil terbit di bibirnya yang pecah-pecah. "Maaf ya, Nak, Ibu nggak kuat kerja hari ini." "Udah, Bu, Ibu istirahat aja. Dika bisa jual kayu bakarnya sendiri. Nanti Dika juga minta daun kelor di rumah Bu Lurah, bisa buat sayur," ujar Dika menahan tangis. Ia tak ingin ibunya melihat air matanya jatuh. Hari itu Dika berkeliling desa dengan pikulan kecil berisi ikatan kayu. Banyak yang hanya menawar murah, ada pula yang hanya menyumbang recehan. Tapi Dika tetap tersenyum, demi bisa beli bubur untuk ibunya. Siangnya, ia kembali dengan bungkusan bubur hangat di tangan. Tapi Sarti makin lemah. Bubur itu hanya disentuh sedikit. Sore hari, datanglah Bu Lurah, membawa bidan desa. Dika bersujud di kaki mereka, memohon agar ibunya diselamatkan. Bidan memeriksa sebentar, lalu berkata pelan, "Ini harus dibawa ke puskesmas. Tapi butuh ongkos, Dik." Dika mengangguk cepat. Ia ingat ada ayam kampung satu-satunya di kandang belakang. Ayam peninggalan almarhum ayahnya. Tanpa ragu, ia menjual ayam itu ke Pak Rono, tukang sate. Uangnya hanya cukup untuk bayar ojek ke puskesmas. Sepanjang perjalanan, Dika menggenggam tangan ibunya erat. Tapi tubuh Sarti sudah lemah tak bersuara. Setibanya di puskesmas, mereka langsung diterima. Dokter berkata, Sarti terkena TBC akut, terlambat tertangani. Malam itu, Sarti dipindah ke ruang isolasi. Dika duduk di depan pintu, menahan kantuk dan lapar. Ia tak ingin tertidur. Ia takut kalau bangun nanti, ibunya sudah tak ada lagi. Dan ketakutannya bukan mimpi. Fajar belum merekah, tapi tangisan Dika sudah pecah.
Tubuh kecil itu bersimpuh di lantai lorong puskesmas, menggenggam selembar kain milik ibunya yang tadi malam masih dikenakan. Sarti telah pergi, tenang dalam tidurnya, setelah berminggu-minggu menahan sakit tanpa keluh. Dika meratap, suaranya lirih namun dalam, seolah seluruh langit ikut bersedih. Tak ada sanak keluarga, tak ada tenda duka. Hanya Pak RW dan Bu Lurah yang mengurus jenazah Sarti. Dika, dengan mata bengkak dan baju lusuh, ikut menggali liang lahat ibunya di pemakaman umum desa. Setiap skop tanah yang dilempar ke dalam kubur seperti menusuk jantungnya. "Bu, maafin Dika belum bisa bahagiain ibu," bisiknya lirih. Setelah pemakaman, Dika kembali ke gubuk mereka. Rumah itu kini terasa lebih kosong dari sebelumnya. Tak ada suara batuk, tak ada aroma masakan meski hanya nasi garam. Hanya diam. Dan diam itu menyiksa. Malam-malamnya dilalui dengan tangisan terpendam. Kadang ia memeluk bantal lusuh ibunya, berharap wangi tubuh sang ibu masih tertinggal. Hari-hari berlalu, tapi hidup Dika tak berubah. Bahkan lebih sulit. Ia tak hanya harus mencari makan, tapi juga menjaga rumah agar tak diambil orang. Beberapa warga mulai menaruh kasihan. Bu Lurah sesekali memberinya makanan. Pak RT memberinya lampu Petromax bekas. Tapi rasa sepi di hati Dika tak pernah bisa ditambal. Suatu malam, saat hujan turun deras dan angin menggoyangkan atap, Dika menyendiri di pojok rumah. Ia memeluk lutut, menatap langit-langit yang bocor. "Bu, kalau Dika nyusul, boleh nggak?" gumamnya pelan. Tapi kemudian ia melihat bayangan ibunya tersenyum di benaknya. Ia ingat kata-kata terakhir sang ibu. "Kamu harus kuat, Nak. Hidup memang berat, tapi nanti ada nikmatnya. Asal kamu sabar." Malam itu, Dika tak jadi menyerah. Ia bertekad mencari jalan keluar. Ia mulai bekerja apa saja, mengangkut barang di pasar, membantu petani, sampai tidur di emperan toko. Lelah? Tentu. Tapi ia percaya, sengsara ini, suatu saat, pasti membawanya pada nikmat yang dijanjikan ibunya. Tahun demi tahun berlalu. Dika kini remaja. Tubuhnya tegap walau kulitnya legam terbakar matahari. Ia bekerja di pasar sejak subuh, kemudian membantu seorang pemilik toko kelontong yang dermawan bernama Pak Anwar. Melihat kegigihan Dika, Pak Anwar menyekolahkannya lagi lewat paket B, lalu lanjut ke paket C. Dika belajar dengan semangat membara. Ia belajar di sela-sela bekerja, membaca buku di bawah lampu jalan, menyalin rumus matematika di balik karung beras. Ia selalu ingat pesan ibunya, bahwa sabar dan ikhlas akan membuahkan nikmat. Dan kini, ia merasakan benih-benih harapan mulai tumbuh. Setelah lulus ujian kesetaraan, Dika memberanikan diri ikut seleksi beasiswa dari sebuah yayasan. Ia menulis esai tentang perjuangannya hidup tanpa orang tua, tentang kerasnya hidup di desa miskin, dan tentang mimpi sederhananya, menjadi guru agar anak-anak miskin bisa terus sekolah. Esai itu menyentuh hati para juri. Ia dinyatakan lulus, diberi beasiswa penuh untuk kuliah di kota. Hari pertama di kampus, Dika berdiri kaku melihat gedung tinggi dan mahasiswa dari berbagai kota. Tapi ia tak gentar. Ia bawa semangat dari ladang, dari pemakaman ibu, dari tikar usang tempat dulu ia dan ibunya bertahan dalam gelap. Ia belajar keras, menyisihkan uang beasiswa untuk membantu anak-anak jalanan, mengajari mereka membaca. 4 tahun kemudian, Dika lulus sebagai lulusan terbaik. Saat wisuda, ia berdiri di podium, suara bergetar tapi tegas. "Dulu saya tidur beralas tikar, makan nasi garam. Tapi ibu saya pernah berkata, sengsara akan membawa nikmat, asal kita sabar. Hari ini, nikmat itu saya rasakan. Bukan karena gelar saya, tapi karena saya masih hidup, masih bisa berjuang." Tepuk tangan menggema. Beberapa orang menangis. Tapi yang paling deras menangis adalah Dika sendiri, menatap ke langit-langit gedung seraya berbisik. "Bu, anakmu sudah jadi orang. Ibu lihat, kan?" Di antara ratusan hadirin, ia merasa pelukan ibunya kembali merengkuhnya. Dan akhirnya, sengsara itu benar-benar membawa nikmat.